Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke masih mawaidnya, masih nasihatnya di sini Abu Darda. Taib. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan iyyaka wa da'watal madlum. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi. Wa'lam anna qalilan yughnik. Ketahuilah bahwasanya harta yang sedikit tapi cukup itu lebih baik min katsirin yulhik, daripada harta yang banyak tapi engkau lalai. Harta sedikit yang cukup lebih baik dibandingkan harta yang banyak tapi apa? Lalai. Wa annal birra la yabla. Ketahuilah bahwasanya kebaikan tidak akan usang, tidak akan pernah sirna, enggak akan pernah hancur. Wa annal itsma la yunsa, dan dosa tidak akan pernah dilupakan. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Nasihat pertama yang disebutkan oleh beliau adalah permasalahan doa orang terzalimi. Perhatikan di sini. Doa orang dizalimi itu pernah diucapkan hal yang sama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan hal yang sama, wattaqi da'watal madlum. Wahai Muadz, hati-hati engkau dari doa orang yang apa? Terzalimi. Ketika Muadz dikirim oleh Nabi kita Muhammad SAW kemana? Ke Yaman. Yang didakwahi oleh Muadz itu adalah ahlul kitab. Agama ahlul kitab ini apa? Yahudi ataupun Nasrani. Pak, Masya Allah. Yang didakwahi Yahudi, yang didakwahi Nasrani, apa ucapan Nabi kita Muhammad SAW? Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati doa orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara antara orang yang, tidak ada penghalang antara orang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti mustajab doa dia. Tidak ada penghalang sama sekali. Pak, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah? Doa orang terzalimi walaupun dia kafir, Yahudikah dia ataukah Nasranikah dia, mustajab. Kata para ulama apa? Mustajab. Yang dizalimi bukan muslim, yang dizalimi kafir. Kafir dia, yang tidak berhak untuk kita zalimi. Doa dia mustajab. Kita cela dia, kita hinakan dia, kita maki dia, kita pukul dia, dan sebagainya. Kafir, Masya Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Doa orang terzalimi, konteksnya Muadz dakwah kepada siapa tadi? Ingat, Yahudi sama Nasrani. Tidak ada penghalang sama sekali. Pasti mustajab, pasti mustajab. Makanya ada sebuah riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan riwayat ini terdapat dalam kitab Abu Mansur Ats-Tsa'alabi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa in kana fajira. Walaupun orang yang dizalimi adalah orang yang tukang maksiat, dia dizalimi bukan muslim yang taat, tapi fajir, tukang apa? Maksiat. Suka main judi, suka minum khamar dan sebagainya. Apa kata Nabi? Wa in kana fajira, walaupun dia orang fajir, tapi kalau dizalimi mustajab. Apa kata beliau? Fafujuruhu ala nafsihi. Kemaksiatan dia, urusan dia dengan siapa? Allah, kata Nabi. Adapun dia dizalimin, urusan dia dengan siapa? Makhluk. Makanya sering diingatkan oleh para ulama, kita hidup di dunia ini ada dua tali besar yang harus kita pegang. Hablun minallah sama hablun minan nas. Urusan kita sama Allah, sama urusan kita dengan siapa? Manusia, makhluk. Enggak bisa lepas itu, Masya Allah Tabarakar Rahman. Makanya hati-hati dari orang terzalimi. Jadi Pak, sekarang ini banyak
kasusnya kita ini menzalimi, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil, kal khadam, zalim sama pembantu, wal ummal, zalim sama pegawai, karyawan. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Aisyah, ma daraba Rasulullah SAW imra'atan wala khadiman qattu. Nabi SAW tidak pernah memukul istri beliau, yang kedua pembantunya, tidak pernah beliau pukul sama sekali. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Anas mengatakan, kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maqala li tabban lak. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela saya dengan ucapan-ucapan yang bengis. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah. Pak, antum tahu Anas bin Malik jadi pembantu Nabi, umurnya masih apa? Muda, masih anak-anak, Pak. Biasanya anak-anak ini sering nggak berbuat salah? Sering. Bahkan namanya anak-anak ini harus dikasih tahu. Dia nggak tahu sikap kadang-kadang. Apa kata para ulama? Kalau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak pernah dicerca oleh Nabi SAW, tidak pernah dihina oleh Nabi kita SAW, umurnya masih muda, yang harusnya banyak pasti kesalahan Anas bin Malik, ternyata Nabi SAW nggak pernah zalimi Anas. Wallahi nggak pernah. Makanya sekarang ini banyak kezaliman terjadi antara manusia. Pak, kalau dizalimi pembantu kita atau karyawan kita terzalimi, dia angkat tangan, mustajab. Contoh yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu." Kasihlah upah karyawan kalian sebelum keringatnya apa? Kering. Tanggal 1 gajian. Baru turun gajinya tanggal 5. Bukan tekering, tekurus. Bukan kering lagi, keringat jabatan dia udah ceking. Kenapa? 5 hari makan mie instan. Enam sahih. Wallahi jangan. Itu udah kering, betul-betul kering itu. Zalim. Kalau dia ngangkat tangan mustajab. Naam sahih. Mustajab. Karena banyak sekali kezaliman yang terjadi. Makanya ala kulli hal di sini, jangan sampai kita menzalimi siapapun dia. Dan bahkan kata para ulama, Masya Allah Tabarakar Rahman, kezaliman itu sering terjadi itu antara orang tua dengan anaknya, atau anak dengan siapa? Orang tuanya. Kita ini nggak pernah zalimin, nggak pernah mukul tetangga. Kita nggak pernah mukul fulan wala alan, nggak pernah. Yang kita pukul siapa? Anak sendiri. Kita nggak pernah mencela tetangga depan, mencela tetangga sebelah. Tapi kalau istri dicela bisa-bisa. Kita nggak pernah membentak depan muka tetangga, nggak pernah. Tapi sama istri dia apain? Dibentak. Wallahi zalim. Kita cerca maki-maki dan sebagainya. Nabi SAW nggak pernah seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk istri-istrinya, li ahlihi, untuk keluarganya, dan aku adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali kezaliman, Masya Allah Tabarakar Rahman. Makanya hati-hati. Anak zalimin orang tuanya banyak. Kapan orang tua doa mustajab enggak? Wallahi mustajab. Dan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dalam satu tempat, satu waktu. Beliau mengatakan thalathu da'awatin la turad, atau thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 macam doa yang pasti mustajab dan enggak ragu lagi itu pasti mustajab. Beliau pertama mengatakan da'watul musafir, doa orang sedang apa? Safar. Yang kedua da'watul madlum, doa orang yang zalimi. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi, doa buruk dari orang tua untuk anaknya. Orang tua pertama dizalimin, yang kedua dia doakan untuk anaknya. Mustajab enggak? Mustajab.
Satu tempat tuh Pak, dia terzalimi. Kedua, statusnya dia orang tua, tetangga aja dizalimi sama tetangga yang lain, mustajab. Ini kalau dizalimi loh ya, ini udah dizalimi. Kemudian yang statusnya kedua apa? Orang tua. Makanya wallahi nggak ada keberkahan di situ. Makanya diingatkan oleh para ulama. Hati-hati Pak, zalim sama orang tuh ringkas, tapi masya Allah. Dan kezaliman itu dengan banyak macam. Bil lisan, dengan lisan. Wal jawarih, dengan anggota tubuh. Yang ketiga dengan isyarat. Isyarat nih Pak sering zalimin seseorang dengan apa? Isyarat. Contohnya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan untuk sahabat yang lain pakai isyarat. Apa artinya? Qasirah, pendek. Kata Nabi kita Muhammad SAW langsung dicela Aisyah, langsung dimarahi, bukan dicela, dimarahi. Kenapa? Termasuk sukhriyah. Itu menzalimi orang lain dalam bab mencela orang lain. Cuman apa? Ngomong gitu aja, nggak pakai lisan, cuman isyarat. Maksudnya pendek. Itu Pak hukumnya haram. Sama memicingkan mata. Yataghamazun. Mereka itu saling mencela dengan apa? Memicingkan mata. Orang lagi sholat, rajin sholat. Nah, itu ada orang-orang kayak gitu. Hasad. Itu Pak bahaya. Itu termasuk kezaliman. Dan itu yang harus kita hati-hati. Jadi nasihat yang pertama oleh Abu Darda, hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Wallahi hati-hati. Kalau udah kita menzalimi, kita nggak cukup sama bertaubat, nggak cukup. Kenapa? Urusannya bukan cuma sama siapa? Allah. Tapi dengan manusia. Berarti harus ngapain? Minta maaf. Datang kita ke dia minta maaf. Itulah kenapa syaitan membuat orang itu sulit untuk minta maaf. Sulit. Suami sulit minta maaf ke istri, istri sulit minta maaf kepada siapa? Suami. Fulan A sulit minta maaf sama Fulan B sulit minta maaf sama Fulan A. Alasannya satu, saya yang benar, dia yang salah. Itu terjadi. Kezaliman pasti terjadi. Tapi sulit untuk islah, sulit untuk memperbaiki kondisi hubungan, sulit untuk minta maaf. Itu dibuat sama syaitan. Makanya sampai disebutkan Masya Allah Tabaraka Rahman, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man kanat indahu madlamatun li akhi, barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, falyatahallalhu al-yaum, maka saat ini dia harus minta kehalalan dari saudara dia. Sebelum datang suatu hari, ma yanfa' malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta ataupun anak. Harta nggak bisa jadi tebusan, anak nggak bisa jadi tebusan, nggak bisa sama sekali. Yang bisa bermanfaat apa? Minta maaf, dimaafkan, selesai, walhamdulillah. Tapi kalau enggak, wallahi akan dibawa sampai hari kiamat. Makanya pernah disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, inni la astahi, sesungguhnya saya betul-betul malu, an adlima man la yajid alayya nasiran illallah. Aku ini betul-betul malu untuk menzalimi seseorang yang mana orang tersebut tidak mendapati penolong untuk membalas keburukan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, seseorang itu kapan dizalimi, biasanya dia ngeluhnya sama siapa? Allah, cuman Allah yang bantu dia. Aku betul-betul malu untuk menzalimi seseorang yang mana orang ini tidak ada yang mau nolong dia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah memerangi kita Pak, ya wallahi habis. Makanya sebelum kita menzalimi orang, harusnya kita apa? Malu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi itu nasihat pertama Abu Darda. Kemudian nasihat yang kedua, dan ini nasihat penting sekali, masya Allah. Wa'alam anna qalilan yughnik. Ketahuilah, harta yang sedikit tapi cukup, khairun min kathirin yulhik, lebih baik daripada harta yang banyak tapi membuat engkau apa? Lalai. Makanya ana sering sampaikan, patokannya itu bukan nominal gaji, bukan banyaknya harta, bukan nominal, bukan dalam bentuk banyak-banyakan, bukan, tapi dalam bentuk berkah. Kapan berkah? Sedikit, cukup aja rasanya.
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal. Apa, Pak? Cukupkan saya, cukupkan saya dengan yang halal sehingga aku meninggalkan yang apa? Haram. Daripada banyak ternyata apa? Membuat kita lalai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syuf. Ada sebuah hadis. Kenapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala jadikan fulan itu kaya, fulan itu apa? Kurang hartanya, kurang rezekinya. Fulan itu Allah kasihkan kelebihan. Kenapa? Karena banyak kondisi kapan Allah kasih dia kefakiran, dia ini akan apa? Rusak agama dia. Gak tahan untuk kurang harta. Sebaliknya, ada orang yang Allah buat miskin atau kurang hartanya. Kenapa sebabnya? Kapan Allah kasih dia ini harta, rusak iman dia, lalai dia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini tapi hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Kata para ulama maka boleh disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadil mu'minin." Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang beriman. Syuf. Ada dari hamba-hambaku yang apa? Beriman. Man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Yang mana imannya itu baik dengan apa? Dengan kekayaan. Apa kata Allah SWT? Walau afqartuhu la afsadahu dzalika. Kalau aku jadikan dia ini fakir, niscaya iman dia rusak dan kefakiran. Makanya Pak, jangan hasad dengan orang kaya. Karena Allah yang membagikan itu. Itu Pak bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dipermasalahkan. Sebaliknya Masya Allah kata Allah SWT, wa inna min ibadil mu'minin, sesungguhnya ada juga dari hamba-hambaku orang beriman, man la yaslu imanuhu illa bil faqr, yang mana imannya ini tidak akan lurus kecuali dengan apa? Kemiskinan. Walau basattuhu lahu, kalau seandainya aku lapangkan rezeki dia untuk dia, la afsadahu dzalika, maka kekayaan akan membuat dia itu rusak. Pak, wallahi banyak orang itu awalnya istiqamah di atas agama Islam dengan kondisi yang sulit, tiba-tiba kapan Allah lapangkan, haram dia banyak kerjakan. Dia mungkin ke sana. Dia nggak memperhatikan lagi kemana harta dia keluarkan, dia nggak memperhatikan lagi dari mana harta dia ambil. Wallahi banyak kondisinya. Rusak imannya gara-gara apa? Gara-gara kekayaan. Makanya anak kuliah di sini kita harus paham, hidup itu yang penting berkah. Berkah sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Apa bentuk berkah? Pak, Masya Allah tabaraka rahman, berkah disebutkan oleh para ulama, ma'ana ala ta'atillah, harta yang membuat kita taat sama Allah. Kapan sedikit kita ingat terus Allah SWT. Kapan kaya kita ingat terus sama Allah SWT. Rajin sedekahnya, rajin infaknya, dan kita itu rajin wakafnya, bangun sekolah, bangun masjid. Wallahi ini keberkahan, fadl kerjakan. Tapi kalau seandainya kita ini tidak ada keberkahan, itu yang bahaya. Karena Pak, banyak juga kondisi orang fakir tapi sombong. Itu yang orang paling Allah benci. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang Allah paling benci, a'il mustakbir, udahlah miskin sombong pula. Banyak enggak? Banyak. Ada orang dia ini kurang hartanya, mencela orang yang sedekah. Orang munafik itu Pak. Naam sahih. Kapan fulan sedekahkan harta dia? La, riya. Orang dia bangun apa? La, riya. Itu banyak. Dia membantu kaum muslimin? Enggak. Ikut partisipasi juga? Enggak. Itu banyak sekali. Tapi kalau dia di harta sedikit, dia akan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, mudahkanlah si fulan untuk teruskan apa? Amal dia. Dan mudahkan saya untuk mengikuti dia. Itu kalau orang beriman. Makanya anak kuliah di sini, Pak, patokannya yang penting kita itu taat sama Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai jadi orang yang lalai. Enggak apa-apa Pak, sedikit, normal lah manusia.
Kita Pak, dalam hidup itu Allah berfirman tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari manusia di atas muka bumi ini Allah akan terus putarkan untuk manusia. Ada di atas, ada di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Terus seperti itu. Kita jualan. Nanti ada masanya lakunya itu Masya Allah keras. Laku terus. Ada masanya sempit. Normal. Yang penting terus taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kita ketahui. Nah, ala kuliah di sini Pak, jadi jangan sampai kita ini patokannya itu harus banyak. Syuf, kalau harus banyak, kondisinya banyak sekali fahuwa mata'un syaitani. Kalau patokan kita nominal harus banyak, tabungan harus banyak, itu adalah mata perhiasan syaitan. Kata beliau. Tabungan kita cuman tinggal 1 juta. Tabungan tinggal berapa? 1 juta. Pusing kepala. Tinggal 1 juta pusing kepala. Padahal banyak. 1 juta itu banyak Pak. Tapi banyak orang akhirnya kita ini tabungan cuma sekian. Syuf wallah. Itulah rusak Pak manusia. 1 juta hidup, 2 juta juga hidup. Di bawah 1 juta pun masih bisa hidup. Kita tabungan 100.000 masih hidup. Wallahi masih hidup. Kenapa kita risau? Tapi kalau kita mau banyak harta, mata'un syaitani, itu adalah perhiasan apa syaitan. Apa kata beliau? La khaira fi. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam metode seperti itu. Makanya Anda sering sampaikan berkali-kali, jangan antum kita ini semua banyak-banyakan harta. Kita punya harta, untuk apa hartanya digunakan? Kita punya kendaraan, untuk apa kendaraan digunakan? Kita punya apa? Harta apa? Gadget, untuk apa gadgetnya digunakan? Dan seperti itu seterusnya. Apakah untuk dakwah? Apakah untuk sholat? Ataukah untuk beribadah kepada Allah SWT? Ataukah untuk hal-hal yang lalai? Selesai. Kita punya harta untuk koleksi. Hisab. Kita punya baju untuk disimpan di lemari. Hisab. Kan seperti itu hidup kita. Mending sedikit, berkah dan sebagainya. Dengan cara dikasih untuk orang. Dan itu kondisi seorang muslim. Na'am wallahu alam bisawab. Jadi ala kulil Pak di sini kata beliau, untuk apa kita memperbanyak harta kita, untuk apa? Enggak ada amal faedahnya. Makanya Pak, sampai orang kita enggak usahlah belajar gini Pak ya. Orang kafir aja itu berlomba-lomba untuk menghabiskan hartanya kadang-kadang untuk kemanusiaan. Apalagi orang beriman kan gitu. Orang kafir Pak, antum lihatlah orang terkaya di atas muka bumi ini. Antum ceklah. Yang mungkin punya Zoom-nya, yang mungkin punya Amazon-nya, yang mungkin punya Facebook-nya, yang mungkin punya Twitter-nya. Itu Pak, mereka semua itu ada mereka itu punya lembaga kemanusiaan. Ya kalau kita bilang ya khairiyah itu istilahnya lembaga khairiyah. Kalau di bahasa Inggris apa? Charity kayak gitulah. Ala kulli hal. Jadi itu memang kemanusiaan. Untuk kebaikan, jadi amal sosial itu mereka punya Pak. Mereka paham bahwasanya harta ini itu akan besar manfaatnya kalau dibagikan untuk orang lain. Itu orang kafir mikir ke sana. Kita orang muslim nggak mikirkan itu. Ke masjid kita nggak kasih, ke fakir miskin kita nggak kasih, ke tetangga kita juga nggak kasih. Kakak kita keluar aja Pak, sekeliling kita banyak orang butuh. Ya di sini aja banyak santri yang membutuhkan. Sekitar sini keluar lagi banyak tetangga-tetangga yang membutuhkan. Keluar lagi banyak ikhwan-ikhwan yang membutuhkan. Kenapa kita nggak berlomba-lomba untuk apa? Menghabiskan harta kita. Kalau zaman dulu mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan harta dalam ketaatan kepada Allah. Kalau zaman kita sekarang berlomba-lomba untuk menghabiskan untuk mengumpulkan harta. Zaman dulu mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan harta mereka di atas ketaatan kepada Allah. Zaman kita sekarang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, wal iyadzu billah. Dan itu akan ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa kata beliau? Nasihat yang ketiga. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annal birra la yabla, bahwa kebaikan tidak akan pernah usang. Enggak akan pernah usang. Wa annal itsma la yunsa, dan bahwasanya perbuatan dosa tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? La yadhhab atharuhu. Jejak kebaikan enggak akan pernah hilang,
jejak keburukan juga nggak akan pernah apa? Hilang. Antum tahu, masya Allah, nggak usah jejak pahala dan jejak dosa, jejak digital aja sulit hilangnya. Orang dulu buka nggak pakai hijab, nampak auratnya. Dulu hijrah kenal sunnah, pakai jilbab plus cadar untuk menghilangkan jejak digital itu yang dia tampilkan tanpa hijab sulit. Gampangnya ya orang-orang artis kan banyak kenal sunnah pakai hijab. Untuk menghilangkan jejak digital itu sulit. Padahal jejak digital dibuat sama manusia. Wadahnya wadah manusia. Sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau yang mencatat para malaikat, wadahnya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih catatan untuk para malaikat agar mereka mencatat. Catatlah. Wallahi la yadhhab atharuhu. Tidak akan pernah bisa hilang apa? Bekas jejaknya itu tidak akan pernah hilang. Makanya sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk meletakkan jejak kita, pikir, ini jejak baik atau ini jejak apa? Buruk. Itu perlu kita ketahui. Dan masya Allah, apa kata beliau? Waqad yansal mu'min ihsanahu wa naf'ahu. Terkadang seorang yang beriman banyak berbuat kebaikan, dia sendiri kadang-kadang lupa. Oh iya, anak pernah berbuat baik sama antum ya. Orang ngasih pinjaman untuk orang lain, nggak ditagih-tagih, lupa dia. Itu kebaikan, Pak. Walaupun yang berhutang lupa, yang ngasih hutangan lupa, tapi Allah tidak akan pernah apa? Lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan pernah lupa dan Allah nggak akan pernah salah. Jadi itu kebaikan-kebaikan. Jadi yang berhutang nggak ngasih karena lupa mungkin, yang ngasih hutangan nggak nagih karena lupa. Tapi itu kebaikan. Allah akan tulis catatan apa? Kebaikan untuk dia. La yadhhab atharuhu. Tidak akan pernah hilang jejak kebaikan dia. Gampangnya masjid kita bangun, masya Allah tabarakar rahman. Masjid kita bangun, Pak. Anggaplah masjid ini. Masjid ini kan fulan bantu, fulan bantu, fulan bantu, fulan bantu, fulan bantu. Sebanyak ini kaum muslimin bantu, Pak. Mungkin mereka lupa. Oh ya, dulu anak pernah bantu, walaupun cuman 100.000. Mungkin dia lupa. Anggaplah dia nggak tahu pada hari kiamat dia, ya Allah, anak nggak tahu datang pakai amal apa. Tapi Allah ingatkan, engkau pernah membangun masjid dengan uang sekian. Allah nggak akan pernah lupa. Makanya Pak, jangan sampai kita tinggalkan jejak kebaikan sedikit pun kecuali kita kerjakan. Makanya sering diambil contoh oleh para ulama. Kalau seandainya kita ini memiliki kesempatan untuk berdakwah, kita nggak bisa berdakwah, paling nggak kita ikut jejak mereka. Dengan cara apa? Gini Pak, ada semisal poster kajian. Ini ambil contoh aja. Kita nggak bisa Pak untuk meninggalkan jejak dalam kondisi berdakwah, menyampaikan apa? Kalimat di atas mimbar, menyampaikan kalimat di atas meja, di depan meja ini nggak bisa mungkin kadang-kadang. Kenapa? Kita nggak punya ilmunya. Tapi kita bisa ikut jejak mereka dengan cara apa? Poster itu Pak, share. Orang akhirnya ikut kajian gara-gara kita Pak. Sama pahala dengan orang yang menyampaikan apa? Kebaikan. Loh, kenapa kita nggak ambil? Kadang-kadang kita mengatakan, ayo udahlah, udah ada orang yang bagikan, rugi Pak. Karena masih banyak mungkin orang nggak dapat info itu. Itu anak ambil contoh ringkas saja. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita tinggalkan. Baik, kita bangun masjid, kita nggak bisa ngasih harta, tapi kita bisa ngasih tenaga. Maka bantu walaupun cuma dengan apa? Tenaga. La yadhhab atharuhu. Tidak akan pernah hilang jejak dia. Ya Allah pasti ingatkan lah. Pasti Allah akan kasih tahu itu. Dan itu kondisi seorang mukmin. Jadi ala kuliah di sini Pak, nasihat ini Abu Darda ini, bahwasanya kebaikan dan keburukan tidak akan pernah hilang jejaknya, itu sebenarnya sudah Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung semuanya, wa nasuh, dan manusia lupa. Keburukannya manusia lupa, kebaikannya manusia lupa. Dia telah berbuat buruk, dia kadang-kadang lupa. Dia telah berbuat baik, kadang-kadang dia lupa. Ahsahullah, tapi Allah catat dengan sebaik mungkin.
Gak ada satu pun yang Allah catat. Ahsahullah wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah adalah saksi atas setiap segala sesuatu walaupun amal itu kecil. Walaupun amal itu apa? Kecil. Allahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha bersaksi pada hari kiamat atas segala sesuatu. Termasuk walaupun amal itu apa? Kecil. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Al-Kahfi, Allah berfirman tentang orang-orang mujrim, tentang orang-orang maksiat yang rajin maksiat. Pak, Masya Allah, Allah berfirman wa wudhi'al kitab, pada hari kiamat catatan amal dia diletakkan di hadapan dia. Fataral mujrimina musyfikina mimma fih, engkau akan lihat wahai Muhammad kondisi orang-orang mujrimin, orang-orang berbuat dosa, musyfikina mimma fi, mereka ini takut kondisinya terhadap dari apa yang ada catatan amal mereka, takut mereka, Pak. Ini kondisi orang mujrim. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, mereka mengatakan celaka kami, ma li hadzal kitab, kenapa catatan amalku ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan amalku ini tidak meninggalkan dosa yang kecil ataupun dosa yang besar kecuali tercatat semuanya. Illa ahsaha, semuanya. Orang mujrim itu lupa, Pak. Tapi Allah ingatkan dengan historinya, dengan waktunya, dengan tanggalnya, dengan tempatnya, lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkap semuanya, lengkap selengkap-lengkapnya. Mereka mengatakan ya wailatana, celaka kami, nyesal kami. Kenapa kitab ini semua dicatat? Dosa kecil, kesalahan kecil ataupun kesalahan apa? Besar. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati apa yang mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Ada wujudnya dalam bentuk mereka. Loh, jangankan di akhirat, di alam kubur saja. Di alam kubur pada hari di alam barzakh, setiap manusia itu akan didatangkan sebuah wujud. Ada wujud yang baik, ada wujud yang buruk. Kalau kapan wujudnya wujud yang buruk, kita mengatakan man anta, siapa engkau wahai fulan? Qala ana amalukal khabith. Aku adalah perbuatan engkau, dosa-dosa engkau yang buruk yang kau kerjakan di dunia. Syuf. Itu di alam barzakh. Raihnya raih muntin, baunya bau busuk, itu menemani kita di alam barzakh itu. Apalagi pada hari kiamat. Wa wajadu ma amilu hadira, apa yang mereka kerjakan itu ada di hadapan mereka. Mereka tahu hadir semuanya itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi satupun makhluk. Enggak pernah Allah zalim. Jadi semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, Aun ibn Abdillah, ini seorang tabi'in. Beliau pernah mengucapkan dajja wallahil qaum minas sighar qabla al-kibar. Para ulama terdahulu itu mereka risau dan mereka merintih karena dosa kecil, kesalahan kecil sebelum dosa besar. Dosa kecil aja, kesalahan yang mereka nggak sengaja kecil, mereka merintih. Apalagi dosa yang besar. Itu kata siapa? Aun ibn Abdillah. Jadi Masya Allah Tabaraka Rahman, kalau seandainya kita ini memiliki hati yang hidup, kata beliau mengatakan arbab al-qulub al-hayya, pemilik hati yang masih hidup, mereka akan tahu annallaha lahum bil mirsad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus mengintai mereka. Syuf, diintai, mirsad itu Pak, diintai. Kita aja kalau kapan mau berbuat kesalahan, kita akan malu kalau diintai sama siapa? Manusia. Kita akan malu. Dilihat sama anak, dilihat sama istri, dilihat sama tetangga, dilihat sama manusia secara umum, kita akan malu. Makanya disebutkan, Pak, annallaha ta'ala lahumil mirsad. Tapi kalau Allah SWT itu pasti mengintai mereka kapanpun waktu mereka. Dan Allah nggak pernah tinggalkan itu. Semuanya, semua makhluk. Wa annahum sayunaqashuna fil hisab.
Mereka semua akan diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari apa? Hisab, hari perhitungan. Wa yutalabuna bimathakili dzurri minal khatarati wal lahadhat. Mereka semua akan dimintai pertanggungjawabannya setiap hal-hal yang kecil, setiap detiknya dan setiap waktunya. Setiap waktu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqu annahu la yanjihi min hadhil akhbar illa luzumul muhasabah. Tidak akan ada yang selamat dari kasus itu kecuali orang yang menghisap diri mereka di dunia, kata beliau. Wallahi enggak akan bisa selamat. Jadi kita harus ingatkan, Pak. Dulu para ulama salaf zaman dahulu itu khawatir untuk berbuat dosa, apalagi sampai dosa besar. Kenapa? Karena Nabi kita, bapak kita, Nabi Adam alaihis salam, Allah turunkan dari surga menuju apa? Dunia. Karena berapa kesalahan? Satu kesalahan. Satu kesalahan kena di Nabi Adam alaihis salam. Dan kita berharap masuk surga dengan banyak apa? Dosa. Wallahi mustahil. Para ulama zaman dahulu khawatir iblis saja bisa buruk kondisinya sampai hari kiamat gara-gara perbuatan yang salah. Satu kesalahan, dan kita tidak akan menganggap itu sebuah hal besar. Ini kesalahan umat Islam. Maka memang kita itu harus hati-hati dalam urusan apa? Urusan dosa. Ala kulil, Pak, kita harus melihat kondisi bahwa saya yang namanya Allah Subhanahu wa taala lahum bil mirsad. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ucapan, Pak, Masya Allah. Disebutkan, la taj'alillah ahwanan nadirina ilaik. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling rendah daripada orang-orang yang melihat engkau. Orang melihat kita, kita malu untuk bermaksiat. Fulan melihat kita, kita malu untuk bermaksiat. Jangan jadikan Allah lebih rendah daripada Fulan dan Allan. Kita berani daripada Allah dan kita takut daripada apa? Manusia. Makanya ada sebuah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mereka ini berondok-rondok apa sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Wa la yastakhfuna min Allah. Dan mereka ini enggak bersembunyi di hadapan Allah. Kapan di hadapan Allah? Maksiat aja dia. Yastakhfuna minan nas, tapi kalau di hadapan manusia dia akan sembunyi, takut dia. Tapi kalau sama Allah dibabit sama dia. Dihajar aja keharaman-keharaman. Dan ancaman itu besar. Sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, ya'ti unasun min ummati, akan datang banyak manusia dari umatku. Syuf, dari siapa? Umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita lah. Bi'amalin amsal jibali Tuhamah, dengan banyak amalan seperti gunung Tuhamah besarnya. Fa yaj'alhallahu haba'an mansura. Tapi Allah jadikan amal dia yang banyak, amal dia yang besar seperti debu-debu yang berterbangan. Pak, ambillah debu yang di jendela, debu yang ada. Bisa nggak ditimbang debu itu? Nggak bisa ditimbang. Fa yaj'alhallahu haba'an mansura. Pak, kalau terbang, Pak, mana bisa ditimbang lah debu itu. Maksudnya nggak bermanfaat sama sekali. Kenapa mereka? Sifhum lana ya Rasulullah. Kenapa mereka wahai Rasulullah SAW? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ini kapan udah berdua-duaan dengan Allah, mereka kerjakan semua maksiat yang mereka inginkan. Jadi malu sama manusia, tak malu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syuf, itu termasuk ancaman besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus hati-hati dari berbuat apa? Dosa seperti itu. Na'am, wallahu alam bissawab. Udah isya belum ya? Belum ya? Na'am, taib. Kemudian nasihat yang berikutnya. Dan ini masih nasihat penting. Beliau mengatakan, mu'atabatul akhi khairun laka min faqdihi. Wa man laka bi akhika kullihi. A'ti akhaka walin lahu wa la tuti' fihi hasida. Engkau mengkritik saudara engkau itu lebih baik daripada engkau kehilangan dia. Maksudnya apa? Kapan saudara kita berbuat salah, kritik, nasihati. Sebelum, kalau dia udah terlalu jauh, kita harus tinggalkan apa? Dia. Kan kita nggak boleh berteman dengan teman yang apa? Yang buruk.
Apa kata beliau? Abu Darda mengatakan mu'atabatul akh. Engkau mengkritik menasihati saudara engkau, khairun lak, lebih baik untuk engkau min faqdihi, daripada engkau kehilangan dia. Wa man laka bi akhika kullihi. Wahai engkau wahai fulan yang engkau perhatian dengan saudaranya. Apa kata beliau? A'ti akhaka walillahu. Kasih hak untuk saudara engkau, nasihati dia. Walillahu. Tapi ketika engkau mengkritik dia, lillahu. Nasihatilah dengan apa? Dengan sikap yang lembut. Wala tuti' fi hasidah. Dan jangan engkau taati orang yang hasad untuk menasihati dia. Maksudnya apa? Kadang-kadang kapan ada saudara kita yang berbuat salah, kita nasihati dia, kadang-kadang itu Pak, Masya Allah, ada tukang kompornya. Oh dia ini jelek ya, jelek betul, dan. Karena apa? Hasad. Netral. Lurus lah, lurus. Jangan sampai kita terbawa emosi, jadi benci sama dia. Apa kata dia? Wala tuti' fihi hasida. Jangan engkau ikuti, jangan engkau taati orang yang hasad gara-gara kesalahan saudara engkau. Ini nasihatnya siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahi ini wasiat Pak, wasiat yang ajib. Syuf. Banyak orang itu enggan untuk nasihati saudaranya. Enggan untuk kritik. Apalagi ketika kesalahan itu dilakukan oleh apa? Kawan. Tapi kalau lawan, Masya Allah, kalau kita benci sama dia, semua kita habisin dia. Tapi kalau kapan kawan, ciut. Oleh tidak boleh. Kawan ataupun lawan tetap nasihati. Hak ya hak, batil ya batil. Pak, nggak bisa Pak. Ana pribadi sampai sekarang walhamdulillah itu nggak mau Pak. Itu terbawa sama kondisi. Jadilah orang independen. Independen dalam dakwah. Cuman berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan nanti ba'dal adzan. Fadhal adzan dulu. Allah akbar, Allah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam, taib. Kita ulangi sini. Beliau mengatakan mu'atabatul akh. Engkau menasihati saudara engkau khairun laka min faqdihi. Itu lebih baik bagi engkau daripada engkau kehilangan dia. Jadi Pak, jangan sampai kita itu ana segan sama fulan, ana segan dari Allan. Pak, kesegaran kita itu justru membuat dia lebih jauh daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama aja kita jerumuskan dia. Kita tahu dia salah nih. Kita tahu dia ini keliru. Kita diam aja. Alasannya segan. Pak, sama aja kita biarkan dia ini jatuh ke dalam apa? Lubang kesalahan. Jangan. Siapapun orangnya, kapan salah ingatkan. Kapan salah ingatkan. Kalau enggak, bahaya, Pak. Naam, sahih. Dan kapan diingatkan, harus bersyukur, berterima kasih. Jangan nolak. Pak, antum tahu kenapa sebuah lingkungan itu sering terjadi gunjing-menggunjing? Yang satu segan menasihati, yang dinasihati nggak mau berterima kasih. Paham? Akhirnya ujung-ujung ghibah lah. Orang lihat dia berbuat salah, ana segan. Nggak disampaikan sama dia, tapi disampaikan sama orang. Pernah disampaikan nasihat, dia nggak mau. Ana nggak mau, akhi, antum aja. Loh, kenapa? Karena dia dulu pernah nasihati dia nolak dan sebagainya. Akhirnya kita ngomong kesalahan dia kepada orang lain. Ghibah bukan itu? Ghibah. Pak, masya Allah tabarakallah rahman. Alhamdulillah, anak di pondok itu, Pak, sesama asatidah itu sering saling menasihati. Wallahi sering. Ana nasihati Ustaz Fulan nasihati ana. Ini terus muter kayak gitu. Dan kapan kami dinasihati, kami ngomong jazakallah khairah. Dan gak pernah enggak. Jadi tradisi untuk ngomongin orang itu hilang. Awalnya ada kasus ketika dinasihati dia agak tersinggung dan sebagainya. Ana langsung ngomong, Ustaz Fulan, afwan, jangan tersinggung. Jangan tersinggung kalau anak ngomong, jangan tersinggung. Kenapa? Karena itu memang kebaikan. Kalau saatnya tersinggung nanti itu akan muncul wadah untuk apa? Menggunjing. Itu intinya, Pak. Ngomong aja. Ngomong langsung, apa salah yang ngomong? Nasihat kita imma diterima, imma ditolak. Diterima alhamdulillah, ditolak pun alhamdulillah. Tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Dia nolak, nasihati lagi. Dia nolak, nasihati lagi. Pak, jangan biarkan. Sekali haram, biarlah urusan dia. Pak, kalau kayak gitu, Pak, banyak orang kan mengerjakan hal-hal yang haram. Duitnya duit haram. Penghasilan dia penghasilan yang apa? Haram. Minimal syubhat. Apa susahnya untuk nasihati? Dan itu memang harus ada tradisi seperti itu. Makanya antum tahu, Pak, kenapa tradisi di kalangan para sahabat itu jarang tradisi ghibah? Kenapa? Karena mereka itu orang Arab itu, Pak, apalagi zaman dulu, mereka punya kaidah as-sarahatu raha. Terus terang itu lebih menenangkan. Masyarakat kita ini itu ada tradisi gak enakan. Tradisi gak enakan dia apa? Musibah. Oh, apalagi kalau ibu-ibunya, ampun. Kalau ibu-ibunya nih di mana-mana hampir rata-rata apa? Gak enakan. Jadilah rejal gitu loh. Jadilah orang laki-laki ini, Pak, gampang nasihatin. Dia itu, Pak, patokannya bukan siapa dia, apa status dia, bukan. Patokan dia Allah dan Rasul SAW. Independen, Pak. Jadi orang independen dakwah itu. Sampai satu lembaga sekolah semisal, satu lembaga sekolah berani ngomong kapan ini keliru ngomong, nggak ada masalah.
antum keliru. Sampaikan, oh jazakallah khairah. Itu Pak justru malah lebih tenang hidup itu. Jadi memang harus dibangun dari awal seperti itu. Ketika kita di sebuah perusahaan semisal, pemilik perusahaan nasihati karyawan nasihati pemilik perusahaan, itu biasa. Wallahi biasa. Amirul Mukminin nasihati gubernurnya nasihati siapa? Amirul Mukminin. Tegur, cuman jangan di hadapan orang lain, kan gitu. Tegur empat mata. Tapi memang penyakit orang Indonesia, kapan ditegur empat mata itu pun tersinggung. Ini musibah. Ana nih walhamdulillah, ana sering loh dinasihatin sama, sering wallahi. Sampai ada karyawan kita ini bukan ustadz, TU saja. Ana sering ngomong, Pak, kalau ana ada yang antum lihat kekurangan sampaikan. Jadi sering, Ustaz, afwan Ustaz, waktu pengumpulan tinggal sedikit lagi. Oh masya Allah, nampak jazakallah khair diingatkan. Mungkin di tempat lain, aduh anak, antum aja yang ngomong Ustaz. Anak gak enakan. Anak gak suka tradisi itu. Kita harus bangun komunikasi dengan cara apa? Harus menyampaikan empat mata. Jadi orang yang menasihati nggak segan, yang dinasihati jangan marah. Justru terima kasih, kan gitu nasihat seorang muslim. Makanya antum tahu, masya Allah Pak, para sahabat zaman dulu itu sering minta apa? Nasihat. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatkan saya. Sampai ada sebuah hadis Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya apa? Idza stansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat maka apa? Nasihati. Tapi kita nih sekarang, ana mau nanya sekarang, banyak nggak dari kita minta nasihat? Nggak banyak. Kenapa nggak siap untuk nasihati? Ustaz, tolong nasihati ana Ustaz. Akhi, antum kalau kajian jangan bolong-bolong. Tiap hari kemana? Kok nggak nampak? Cukup Ustaz. Afwan, nggak bisa, nggak tahan. Cukup. Ini baru satu, belum yang lain. Itu kondisi kita Pak. Makanya kita ini malas untuk minta nasihat. Coba kita ngomong, Ustaz, apa kira-kira apa Ustaz yang antum bisa nasihati ana? Ya akhi, gini. Jangan kira Pak sesama asatidzah enggak minta nasihat. Sering, Pak. Sering. Ana punya Ustaz Habib itu sering datang ke ana, Ustaz, gimana kalau gini. Apa nasihat antum? Apa gini. Ana juga sama beliau, Ustaz. Apa nasihat antum untuk ana? Kan beliau kan lebih tua dari ana jauh. Beliau lebih bijak dari ana dan sebagainya. Itu Pak sering kita di kantor. Tapi kalau tradisi itu udah hilang Pak, bahaya. Makanya ana sampaikan dari sekarang, mending kita nasihati saudara kita itu terus terang. Tapi kalau dia nggak mau, kalau nggak dia mau, ya sudah, nasihati sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebutkan di halayak ramai, tapi jangan sebut orangnya. Biar kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam sebuah kesalahan yang dilakukan oleh apa? Saudaranya. Jangan sebut nama, tapi nasihatkan secara umum. Itu kondisi kaum muslimin bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak apa, kalau tradisi nasihat menasihati ini hilang Pak. Dan manusia kapan hilang tradisi nasihat menasihati, mereka akan rugi selama-lamanya. Apa dalilnya? Wal asr. Innal insana lafi, yang terakhir Pak, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihatkan untuk kebenaran dan saling menasihatkan untuk sabar. Orang itu Pak harus nasihatin terus, yang dinasihatin harus sabar, kan gitu. Kalau enggak Pak, innal insana lafi khusr, mereka akan terus rugi Pak. Jadi hidup itu enggak nyaman bawaannya, enggak nyaman. Tapi coba dinasihati. Itu kondisi orang apa? Beriman. Nah, itu yang harus kita ketahui Pak. Itu harus dibangun dari awal. Makanya ana dulu Pak, dari sejak dulu mondok ana enggak segan ngelaporin ustad. Kita udah nasihatin, fulan enggak boleh gini, enggak boleh gini. Enggak mau dia. Ana ngelapor sama ustad. Ustad, fulan ini melakukan mukhalafah, pelanggaran kayak gini. Ana laporin, selesai. Kalau kita diem Pak, ada fulan kabur dari pondok.
kabur terus. Oke, futur dia nih, nasihatin dia. Terusan kayak gitu, Pak, nggak dinasihatin. Masa kita biarkan? Udahlah urusan dia. Loh, makin jauh lah dia. Ngomong sama ustadznya, Ustadz, tolong panggil dia, nasihatin, ini mukhalafah. Kalau kena poin, biarinlah. Urusan dia, biar dia itu sadar. Kalau nggak sadar Pak orang sama dosanya. Nabi Adam berbuat sekali kesalahan, langsung nggak dipanggil sama Allah? Langsung nggak dipanggil sama Allah? Langsung dipanggil sama Allah SWT. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah, kata Allah. Allah langsung berfirman, Allah langsung memanggil keduanya. Berbuat sekali kesalahan, langsung dipanggil, langsung dinasihati. Karena orang itu butuh nasihat ketika berbuat maksiat. Itu momen paling tepat itu. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah panggil keduanya. Untuk apa? Allah nasihati, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah melarang kalian berdua, wahai Adam sama Hawa, untuk memakan apa? Buah itu. Kenapa kau masih makan? Nasihati. Kenapa akhi antum kok udah terlalu jauh? Kenapa antum seperti ini? Kenapa? Ada salah satu tukang parkir di Prabu ini, di Prabu. Kapan dia ngerokok, ngindar dia dari ana. Dapat dia ngerokok, ngindar dari ana. Tukang parkir itu, ana nggak tahu siapa beliau, ana nggak tahu. Cuman dia orangnya ramah. Dia saat manggil Ustaz, ana cuma nggak kenal sama dia. Beberapa kali dia datang kajian ana, cuman ana kurang kenal gitu. Pas datang, ana ngomong, Pak, kalau bisa jangan ngerokok lagi, rugi. Oh iya Ustaz, ana ini berat gini. Naam Pak, berat memang. Cuman harus ditinggalkan. Syufa, tapi kita tumbuhkan rasa itu dulu. Dia bukannya benci, malah senang. Naam sahibah, orang nasihati kapan berbuat baik ya, kita empat mata nih. Jadi lama di motor tuh sama dia, nasihat empat mata. Dia malah senang, berterima kasih, kita dapat pahala. Kan gitu. Paling gak dia nerima, iya Ustaz, ana salah. Dia tahu itu, tapi berat Ustaz. Naam, sabar. Kan enak gitu Pak. Jadi nasihat itu Pak, orang itu apa kata Allah? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihatilah, karena orang beriman itu akan mengambil manfaat dari apa? Nasihat. Fadzakir, surat apa itu? Yang ala-ala gimana? Ala-ala. Fadzakir, enggak, yang ala-ala ada juga fadzakir kan? Fadzakir inna fa'ati dzikra. Nasihatilah, karena nasihat itu bermanfaat, kan gitu kata Allah. Pak, nggak ada istilahnya nasihat nggak bermanfaat, nggak ada, kecuali orang di hatinya ada penyakit, gitu aja. Semua nasihat itu pasti bermanfaat. Hud mengatakan untuk kaumnya, Saleh mengatakan untuk kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, kata mereka. Aku ini bagi kalian tuh penasehat untuk kalian, bermanfaat untuk kalian. Amin, aku ini amanah. Jadi Pak, gak ada istilah nasihat tuh gak bermanfaat untuk saudara kita. Nasihati, gak ada masalah. Nah kalau kita tahu dia berbuat maksiat, tutupin tapi tetap dinasihatkan. Itu kondisi orang yang beriman. Apa kata beliau? Waman laka bi akhika kullihi, wahai engkau yang perhatian dengan saudara. Syufa, kita ini kan katanya perhatian dengan saudara. Saudara semuslim dengan muslim yang lainnya adalah apa? Saudara, kan gitu katanya. Ana sama fulan saudara, kan gitu. Apa kata beliau? Waman laka bi akhika kullihi, wahai engkau yang katanya ini apa? Perhatian dengan saudaranya. Ati akhak, nasihati saudara engkau. Kasih hak dia. Walin lahu, tapi nasihati dengan lemah lembut, jangan dimaki pula, jangan diingat-ingat pula dan sebagai kesalahan dia, diungkit-ungkit kesalahan dia, nggak usah. Walin lahu, lemah lembutlah. Coba, kenapa lemah lembut kita harus sama saudara kita? Saudara kita tak lebih buruk daripada Fir'aun, dan kita tak lebih baik daripada siapa? Musa sama Harun.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Musa dan Harun apa? Idhaba, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdua kepada siapa? Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun ini sudah melampau batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah untuk Fir'aun dengan ucapan yang apa? Layyin, lemah, lembut. La'allahu yatadzakkar au yakhsha, mudah-mudahan dia ini ngambil manfaat dari peringatan tadi, au yakhsha, atau dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau Fir'aun aja diperintahkan untuk lemah lembut, apalagi saudara semuslim. Makanya yang aneh itu sampai kondisi orang ini ngangkat suara ketika nasihati saudaranya. Untuk apa? Sampai dimaki-maki untuk apa? Antum tahu kondisi orang minum khamar berkali-kali? Ana sering ceritakan itu. Namanya Abdullah. Lakop gelar atau julukan dia itu himar, keledai. Minum khamar cambuk sama Nabi. Minum khamar cambuk sama Nabi. Syuf. Termasuk dosa yang paling besar yang membinasakan umat Islam apa? Dosa minum khamar. Enggak sembarangan Pak minum khamar nih. Dan minum khamar itu berkali-kali diulangi. Padahal lingkungan dia bukan lingkungan buruk, lingkungan yang baik bersama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum khamar dicambuk lagi, minum khamar dicambuk lagi. Tiba-tiba Pak ada yang mencelani sahabat. Apa kata sahabat tersebut? Allahumma al'anhuma aktsara ma yutabihi, ya Allah, laknatlah si fulan yang minum khamar terus itu. Si Abdullah itu, laknatlah dia. Fa innahu ma aktsar ma yutabihi, betapa seringnya dicambuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Nabi enggak suka itu. Nabi mengatakan la tal'anu, jangan cela dia, jangan maki dia, jangan laknat dia. Kenapa? Fa innahu ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Karena yang aku ketahui dia ini cuma cinta Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada sebuah ucapan, Masya Allah Tabarakar Rahman. Ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini harus jadi kaidah loh ya. Ketika menasihati untuk saudara kita, la takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan engkau jadi pembantunya syaitan untuk menghinakan saudara engkau. Pak, orang berbuat dosa itu dia udah malu. Orang minum khamar, orang berbuat zina, orang semisal apa? Makan riba, semisal terpaksa makan riba. Ada kadang-kadang ikhwan, dia itu kesalahan dia lah, akhirnya entah kenapa lagi kalap dia makan riba, pinjam ke bank. Itu ada, wallahi ada. Kadang-kadang ada kondisi seperti itu. Itu banyak kondisi orang berbuat kesalahan, itu dia udah terpuruk. Nggak ada Pak, wallahi nggak ada manusia berbuat maksiat dia nggak nyesal. Padahal dia maksiat ini yang tahu Pak cuman diri dia sama siapa? Allah. Dia nggak ada satupun yang tahu. Ada orang merokok semisal, Pak, merokok itu kadang-kadang kalau memang ada ikhwan seperti itu, dia itu udah malu sama Allah, udah nyesal. Tapi gatel mulut dia kadang-kadang. Tapi udah nyesal gitu loh. Memang malu sama Allah. Itu kan lagi terpuruk itu. Jangan lagi dicela. Jangan lagi disebar aib dia. Kalau kita mau nasihatin depan mata, selesai. Enggak usah diomongin fulan sama. Enggak manfaat. Wallahi enggak manfaat. Wallahi enggak manfaat sama sekali. Datangilah dia. Kenapa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan engkau jadi pembantunya syaitan untuk apa? Menjadikan saudara engkau terhina. Pertama terhina gara-gara dia udah malu sama Allah, kemudian disebarkan aibnya pula, dicela pula, tambah terpuruk Pak. Jadi status dia di hadapan Allah terpuruk, status dia bersama makhluk juga apa? Terpuruk. Jadi jangan dihidupkan kondisi seperti itu. Walillahu. Tapi kalau dia dinasihati nggak mau, ya udah tinggalkan. Ini orang nggak baik, udah selesai. Tinggalkan. Orang nggak baik. Berarti orang ini apa? Mungkin masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghindar agar kita tidak tertular dengan keburukan dia. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Kemudian ketika nasihatin saudara kita yang berbuat salah, wala tuti' fihi hasida. Jangan engkau ikut mengiyakan orang yang hasad terhadap saudara engkau. Maksudnya gimana? Ada orang berbuat salah, biasanya ada yang hasad sama dia. Biasanya gitu. Ada ikhwan berbuat salah, ada ikhwan lain benci sama dia atau hasad sama dia. Maka apa? Kita kalau nasihatin dia, la tuti' fihi hasida. Jangan engkau ikuti orang yang hasad untuk mencela dia, jangan. Murni memang untuk apa? Nasihat.
nggak ngikutin kata fulan, nggak ngikutin kata alan, tapi ngikutin apa kata Allah, apa kata Rasul. Selesai. Sebatas itu saja. Kadang-kadang ada orang tukang ngompori. Oh enggak, jangan cuman gitu, gini. Dia itu gini dia. Ada orang hasad tuh Pak kadang-kadang, ya Allah akbar. Jadi akhirnya orang terbawa ke sana. Dan itu yang memang harus kita hindari, Pak. Memang harus kita hindari. Kenapa? Karena di mana-mana, Pak, kita hidup biasanya itu pasti ada yang hasad. Manusia terbaik ada nggak yang hasad? Banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hasad tuh Pak sampai jutaan kalau dihitung sampai detik sekarang. Itu manusia terbaik. Apalagi orang banyak salahnya. Itu yang maksum loh ya. Apalagi orang tak maksum berbuat kesalahan, jangan kita ikuti orang yang berbuat hasad sama dia. Jangan diikuti, Pak. Jangan kita itu kemakan bumbu. Nah, itulah istilahnya. Karena ada aja orang yang naruh bumbu ketika orang bertikai. Dia cari kesempatan dalam kesempitan. Ini orang lagi sempit nih. Oh, pas nih momen nih untuk jatuhkan dia. Oh, dihabisin, Pak. Kita ngikut. Itu jangan. Siapapun orangnya. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, orang yang bijak itu ketika dia itu akan menasihati, dia itu akan mengosongkan pikiran dia itu dari orang lain. Perhatian dia cuman Allah sama Rasul. Itu orang bijak, Pak. Tapi kalau orang nggak bijak, Pak, semua akan dibantai sama dia. Ucapan fulan dibawa untuk dia, ucapan alan akan dibawa sama dia, dan dia menasihati lagi itu nggak murni. Enggak murni untuk Allah dan enggak murni untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara itu enggak murni, Pak. Sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ikhlasnya enggak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahaya sekali. Wallahu alam bisawab. Itu yang diperhatikan. Baik. Ada sebuah ucapan sebenarnya terpotong nih, Pak. Tapi ada tambahan terakhir ucapan Abu Darda. Kaifa tabkihi ba'dal mauti wa fi hayatihi ma qad kunta tarakta waslahu. Nanti ketika saudara engkau meninggal, engkau sedih ketika ditinggal wafat sama dia. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin engkau menangis setelah dia udah meninggal? Dulu ketika masih hidup, ngapain engkau? Engkau mencela dia, engkau melaknat dia, engkau gini gitu. Kenapa ketika meninggal baru sedih? Pak, Masya Allah. Kita ini namanya manusia, itu disebutkan yang namanya manusia, Pak, ya. Mereka ini disebutkan akan pergi kemana yang Allah sudah takdirkan. Itu manusia. Kadang-kadang dari tempat A ke tempat B, safar. Kenapa baru sedih ketika ditinggalkan? Ambil contoh. Ada dai. Contoh, ada dai berdakwah. Ketika dai ini berdakwah untuk kita celah habis-habisan. Pas meninggal dia, atau yang kedua, pas pergi dia, baru kita nangis. Loh, kenapa pas baru meninggal, baru kita nangis? Kenapa pas baru pergi beliau, kita baru nangis? Baru kita merasa sedih. Kenapa? Loh, antum tahu, Masya Allah, Khurasan, Imam Bukhari rahimahullah itu dicela habis-habisan sama rakyat Khurasan. Imam siapa? Bukhari. Sampai meninggal kondisi setelah beliau itu pergi. Antum tahu kondisi itu, Pak? Berat bagi Imam Bukhari. Imam Bukhari ini masuk ke Khurasan. Ketika masuk ke Khurasan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, antum tahu, Masya Allah Tabarakallah, itu macam, antum tahu pawai apa? Pawainya kalau orang datang tuh dikasih apa? Di macam kayak ahlan wa sahlan wa marhaba, ditarhib lah kayak gitu. Setiap orang itu, Pak, jadi melemparkan untuk Bukhari itu sampai 1 dinar emas per orang. Itu paling sedikitnya dicampakkan untuk Bukhari, 1 orang. Yang mencampakkan tuh ratusan orang. Bukhari rahimahullah, saking dimuliakan Bukhari. Masuklah di Khurasan, menetap di Khurasan. Menetap di mana?
di Khurasan. Berdakwah di Khurasan. Syufa. Nama Bukhari itu Khurasan, balagal afaq. Nama Bukhari itu Pak sampai melambung tinggi Pak, Masya Allah. Nama dia disebut terus. Qala al-Bukhari hafizahullah, Bukhari hafizahullah mengatakan ini, hafizahullah mengatakan ini. Ada salah satu ulama namanya Yahya Az-Zuhli. Syufa, ulama sama ulama terjadi enggak hasad? Wallahi terjadi. Yahya Az-Zuhli ini kondisinya ketika itu akhirnya menyampaikan kepada jamaah karena ada satu tudingan kepada Imam Bukhari. Tudingan ini sampai ke Yahya Az-Zuhli, padahal itu fitnah, mutlak fitnah. Ucapan Bukhari mengatakan ini fitnah loh ya. Al-Quran ini apa? Makhluk. Padahal yang mengatakan Al-Quran makhluk itu apa? Jahmiyah. Jahmiyah ini Pak kafir. Jahmiyah ini kafir kata para ulama. Ditudingkan. Jadi ada seseorang bawa fitnah ini kepada Yahya Az-Zuhli. Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Yahya Az-Zuhli langsung menerima. Langsung apa? Menerima. Ketika menerima Pak, Masya Allah tabaraka rahman, disampaikan sama Yahya Az-Zuhli, barang siapa yang masih duduk dengan Bukhari, dia harus jauhi saya. Jangan duduk di majelis saya. Pak, Bukhari pendatang. Yahya Az-Zuhli orang apa? Pribumi. Mereka itu Pak lebih menghormati akhirnya kepada siapa? Lebih. Kalau Yahya Az-Zuhli ini pribumi. Kalau Bukhari ini apa? Pendatang dari Bukhara, Uzbekistan. Akhirnya anak ke Bukhari. Jadi Pak, anak ke Zuhli. Lama-lama ke Yahya Az-Zuhli semuanya. Sampai hilang majelisnya siapa? Bukhari. Kecuali satu orang. Siapa? Wallahi Imam Muslim. Yang duduk di Bukhari cuma satu orang, Imam Muslim. Antum tahu? Saking besarnya Imam Muslim membela gurunya Imam Bukhari, riwayat yang diambil oleh Imam Muslim dari siapa? Yahya Az-Zuhli, enggak mau dicantumkan dalam Sahih Muslim. Malah hadis itu sahih. Tapi gara-gara Yahya Az-Zuhli, gurunya menghinakan gurunya juga Bukhari, enggak diambil, enggak dicantumkan. Langsung buku-bukunya yang diambil, riwayat-riwayat dari Yahya Az-Zuhli dibalikkan. Wahai Yahya, wahai guruku, ini semua kitab-kitab yang aku ambil hadis-hadisnya dari engkau, aku pulangkan. Aku mau duduk di Bukhari. Padahal Pak Imam Bukhari itu tetap memasukkan hadis dari Yahya Az-Zuhli. Tapi enggak disebutkan, cuma menyebutkan haddatsana Yahya, gitu aja. Enggak disebutkan haddatsana Yahya Az-Zuhli. Tapi Imam Bukhari Pak masih cantumkan hadis dari Yahya Az-Zuhli. Antum tahu Pak, saking hilangnya semua jamaah Pak, difitnah berkali-kali Imam Bukhari, sampai Masya Allah Yahya Az-Zuhli ini berhubungan dengan Amir ketika itu, pemerintahan pejabat ketika itu untuk ngusir siapa? Bukhari. Terpaksa Imam Bukhari keluar. Imam Bukhari keluar Pak, cuman jalan kaki Bukhari. Gak ada yang ngikutin dia sama sekali, gak ada yang ngikutin dia. Ketika sampai kepada sebuah rumah, keluar dari Khurasan, Naisabur, keluar dia. Ketika keluar, apa kata Bukhari? Doa sama Allah. Allahumma dhaqat biyal ardu bima rahubat. Fatawaffani ilaika ghair maftun. Ya Allah, bumi yang luas itu sempit bagi saya. Semua orang memusuhi saya. Semua orang enggak mau duduk sama saya. Yang mana semua itu harusnya luas tapi terasa sempit bagi saya. Faqbidni ilaika ghair maftun. Cabut nyawa saya dalam kondisi aku enggak ikut fitnah. Aku enggak membenci Yahya Az-Zuhli. Aku enggak membenci murid-murid Zuhli. Cabut nyawa saya dalam kondisi aku enggak terfitnah. Enggak nyampe sebulan meninggal Bukhari rahimahullah. Antum tahu semua orang Khurasan, semua orang Naisabur yang mengusir Imam Bukhari pada nyesal semuanya. Semua pada nyesal, semuanya orang-orang Naisabur ketika mendapati Imam Bukhari meninggal, semua mengatakan rahimahullah. Apa kata Abu Darda? Syuf, Abu Darda mengatakan, wa kaifa tabki ala akhika ba'dal maut? Gimana kau mau nangis setelah dia meninggal? Kenapa? Apa kata beliau?
wa fi hayatihi ma qad kunta tarakta wasalahu. Sedangkan ketika dia masih hidup, kenapa kau zalimi? Kenapa baru nyesal ketika dia meninggal? Kenapa kita tuh menyesal ketika dia udah pergi? Kenapa? Pak, banyak ikhwan-ikhwan kita nih, kita ada masalah selek sama fulan, selek sama Alan. Kita baru nyesal Pak ketika udah meninggal. Ana punya guru di Bukhari dulu, di Bukhari. Ustadz, beliau ini pendidikan agak keras memang. Kalau ngukum santri, dihukum betul-betul dihukum. Beliau ngajar Tsanawiyah. Beliau ngajar Tsanawiyah. Ngajar SMA ketika itu marhalah Tsanawiyah. Memang keras beliau pendidikan. Hampir rata-rata semua santri ghibahin dia. Semua ghibahin dia. Rahimahullah. Pak meninggal rahimahullah dalam kondisi meninggal. Dalam kondisi meninggal muda, wafat muda. Semua santri Pak, mantan santri beliau yang udah keluar, ada yang ke CDI, ada yang kelipet dan sebagainya, nyesal Pak, seumur hidup nyesal. Belum minta maaf. Kebaikan Pak, kita ini kenal hadis dari ya beliau. Beliau yang orang nyampaikan hadis ke kita, kita benci dia. Wallahi ghairu ma'qul, gak masuk akal gitu loh Pak. Ustadz duduk di kelas, kita ngambil ilmu dia. Beliau nyampaikan fikih. Kita kenal Allah gara-gara dia. Beliau kita kenal hadis tapi gara-gara dia. Kita musuhi dia. Ghairu ma'qul. Gimana? Antum Pak kenal sunnah dari orang, semisal tiba-tiba kita musuhin dia. Wallahi gimana? Nah Pak, nggak ada manusia yang sempurna. Salah nasihati, tinggal gitu saja kondisi kita. Makanya ini Pak, kita harus paham. Gimana kalau kita mau nangisi kondisi orang udah meninggal? Gimana? Ikhwan tuh banyak Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman. Kita sedih ketika beliau udah meninggal. Ana dapat kasus tadi. Ana lihat info tuh Pak. Meninggal Mbah Joko ya. Pak, itu kerasa Pak. Ana paham orang udah tua Pak, jarang ke masjid. Maksudnya dalam kondisi dia itu sampai ke masjid itu wallahi jarang. Ikut kajian kemana-mana itu jarang. Iktikaf orang udah tua itu jarang. Pas zuhur tadi Ana samping Ustaz Ambar, Ana ngomong, ya Allah Ustaz, kita lupa sholat jenazah. Itu Pak nyesal, betul-betul nyesal. Itu saudara kita, kenapa? Selama hidup kenapa kita nggak jumpai beliau? Selama hidup kenapa kita nggak komunikasi sama beliau? Pas meninggal baru kita datang. Makot kunta tarakta wasalahu. Kenapa kau nggak datengin dia dulunya? Baik sama dia, kenapa? Pas sudah meninggal baru kita mau berbuat baik sama dia. Dan ini nasihat besar Pak untuk saudara kita. Wallahi nasihat besar, tanam dalam jiwa kita. Makanya kita harus perlu tahu itu Pak. Jadi kita benci sama orang, ingat dia itu makhluk Allah. Ikhwankah dia, tetanggakah dia, atau bahkan guru kita sendiri. Dia ini hamba Allah. Dia ini makhluk Allah. Ada hak yang harus kita tunaikan untuk dia. Dan itu kasus akan terus kita jumpai sampai hari kiamat nanti. Itu kalau kasus di Ana Pak, guru Ana ketika di Bukhari. Itu Ana dapati Pak, berat gitu loh. Ketika dapat rahimahullah, beliau udah meninggal dan sebagainya. Itu betul-betul terpukul gitu ya Pak. Kita baru ingat masa-masa itu, kenapa kita benci? Dulu dia mengenalkan kita hadis. Dan bahkan hadis itu nggak sedikit Pak, banyak hadis yang disampaikan ke santri-santri, sampai hafal ratusan hadis. Habis itu kita benci dia. Wallahi ini zalim sezalim-zalimnya manusia. Janganlah kayak gitu. Maka kita harus perlu ketahui itu. Namullah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis, udah jam 8. Anda tutup sampai sini. Insyaallah enggak ada pertanyaan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.